Halo Sobat Belajar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Rifki. Kita di sini akan belajar bersama mengenai materi untuk kamu fisika kelas 12. Kita di sini akan membahas materi populer UTBK yaitu magnetisme. Ya, magnetisme kita akan membahas semua yang berhubungan dengan magnet, tetapi aku akan juga mengulang sedikit tentang medan yang berhubungan dengan listrik yang statis. Oke, jadi sobat belajar jangan kemana-mana, tetap aja di sini. Jangan siapkan alat tulis sobat belajar, karena nanti ada poin-poin penting yang mungkin sobat belajar perlu mencatatnya. Nanti nyesel kalau nggak dicatat. Ya, tetap semangat karena belajar sekarang mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Halo Sobat Belajar, yuk sekarang kita langsung masuk aja yuk, nggak usah lama-lama ya. Oke, jadi kita akan membahas kasus-kasus mengenai magnetisme, cuma di sini aku akan mengulang untuk kasus yang listriknya, yang ada listrik yang statis, jadi kita akan membahas medan dari listrik yang statis. Karena kenapa? Karena nanti akan kita pakai lagi di medan magnet ya. Jadi aku akan bahas di soal nomor 1 aja. Oke, jadi di soal nomor 1 ini akan membahas mengenai gaya listrik yang statis. Di sini kita baca bersama-sama soalnya. Oke, di soal nomor 1 ini, lihat ya, sebuah benda bermasa 15 gram dan bermuatan 0,4 mikrofarad. Digantung pada tali yang masanya kita abaikan ya. Nah, pada sebelah kanan benda, pada jarak 10 cm, kita letakkan benda yang bermuatan minus 0,3 mikrofarad. Sehingga menyebabkan benda itu tertarik. Nah, yang ditanya berapakah tegangan tali tersebut? Ini soal yang unik, jadi kita berhubungan dengan gaya tarik listrik atau di materi hukum Coulomb ya. Nah, tetapi yang kita tanya adalah tegangan talinya. Jadi ini materinya macam-macam nih ya, bercampur jadi satu. Nah, di soal nomor 1 sini aku akan coba pindah ke sini dan kita gambar dulu sistemnya seperti apa. Oke, jadi ada tali sini aja ya. Gambar dulu. Tali. Set. Oke. Kemudian ada muatan di sini. Di sini minus 0,3 mikrofarad. Aku balik dulu. 0,4 mikrofarad, 0,3 mikrofarad, bendanya bermasa 15 gram. Oke. Ini 0,4, ini titik yang hitam ini 0,4 mikrofarad. Nah, apa yang terjadi jika ada dua buah muatan yang berbeda, muatannya satu positif, satu negatif, maka ia akan saling tarik-menarik. Nah, di sini saling tarik-menariknya aku kasih warna hijau deh. Nah, ada gaya F di sini. Nah, kita tahu bahwa ada gaya tegangan tali pada di sini. Tegangan tali. Kalau kita balik, kita luruskan ke bawah, kita dapat arah pink ini adalah gaya tegangan talinya. Nah, tetapi ingat, di sini dikasih tahu bahwa benda ini yang titik hitam ini dia bermassa. Jadi, ada gaya apa lagi? Yaitu gaya berat. W. Nah, yang pink ini adalah tegangan talinya ya. Jadi, kalau di gambar udah kelihatan belum sistemnya seperti apa? Udah kelihatan, jelas ya. Jadi kalau di gambar tuh mempermudah sekali. Jadi dengan sistem seperti ini kita tahu bahwa kita akan bermain-main dengan hukum yang namanya vektor, arah. Kita tahu gaya tarik punya arah, gaya berat punya arah ke bawah, dan tegangan tali seperti bentuk sudutnya ya. Oke, di sini kita nggak perlu terlalu peduli sama sudutnya. Yang ditanya hanyalah tegangan talinya. Jadi bagaimana kita cara bisa mendapat tegangan tali di sini? Kita menggunakan penjumlahan vektor. Ya, oke. Tadi masanya 15 gram. Ringan ya. Oke.
Untuk mencari tegangan tali, kita perlu tahu yang warna hijau itu. F dan juga yang W. F-nya adalah gaya listrik ya, hukum Coulomb. Kita cari dulu F-nya. W kan gampang ya. W itu adalah massa kali gravitasi. Mudah. Sekarang kita cari F-nya dulu. Kita mencari F, aku pindah ke sini. Di hukum Coulomb, F itu adalah sama dengan konstanta elektrostatik K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan jarak kuadrat. Oke, Q1, Q2 adalah muatan benda yang pertama dan juga muatan benda yang kedua. Kita nggak peduli ya sama massa yang benda kedua ya, karena kita sistemnya yang ini, yang kiri. Oke, sekarang kita cari gaya listriknya. K itu adalah konstanta elektrostatik di mana nilainya adalah 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Dicatat. Ini walaupun tadi di soal, aku lihat ya, di soal ada nggak ya? Oh, di soal ada. Jadi nggak perlu panik kalau nggak terlalu harus dihafal ya. Oke, sekarang kita balik lagi. Nah, cara kita hitung mikrofarad. Kita ubah ke satuan farad ya. Jadi 0,4 mikrofarad berarti jadi 0,4 dikali 10 pangkat minus 6. Betul? Betul ya. Kemudian dikali dengan 0,3 dikali 10 pangkat minus 6 mikrofarad dibagi dengan jarak kuadrat. Oke, tadi jaraknya, ada ingat jaraknya berapa? Oh, 10 cm ya. 10 cm kan? Iya, jaraknya 10 cm. Ini jaraknya 10 cm. Oke. 10 cm kan berarti 10 pangkat minus 2 R kuadrat. 10 pangkat minus 1 ya, salah nih. Nah, minus 1 dikuadratkan. Oke, sampai sini nggak ada masalah ya, mudah ya, tinggal masukin aja. Sekarang F sama dengan kita hitungnya berarti 9 dikali 10 pangkat minus 9 dikali 0,4 kali 0,3 berarti 0,12 kali 10 pangkat minus 6 tambah 10 pangkat minus 6 berarti 10 pangkat minus 12 dibagi 10 pangkat minus 2. Oke, sekarang kita hubungkan 9 kali 0,12 nggak deh, 9 kali 10 pangkat 9 dikali 12 dikali 10 pangkat minus 2 di minus 14 dibagi 10 pangkat minus 2. 9 kali 2 108 jadi 10 pangkat minus 3. Oke. 108 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Ini jadi kecil ya, jadi cuma 0,108 Newton ya. Ya wajar ya, karena kan gaya listriknya kan nggak terlalu besar ya, jadi gayanya kecil. 108 kali 10 pangkat minus 3 Newton. Kita simpan. Karena kita cari W-nya. W sama dengan massa kali gravitasi. 15 kali 10 pangkat minus 3 dikali gravitasinya 10. 15 kali 10 pangkat minus 3 dikali dengan 10. Berarti jadi 15 kali 10 pangkat minus, nggak usah gini. 15 kali 10, 150 kali 10 pangkat minus 3. Ya, 150 kali 10 pangkat minus 3. Kita sudah punya gaya listriknya, F, dan juga kita sudah punya W-nya. Sekarang kita tinggal jumlahkan supaya bisa mendapatkan T-nya, tegangan talinya. Paham sampai sini ya? Oke, sekarang aku batasin ini segini aja kali ya. Cukup ya. Sekarang kita cari. E kuadrat sama dengan W kuadrat ditambah F kuadrat. Jadi bilang vektor ya. Sekarang W kuadratnya adalah 150. Oh, kita langsung aja ya. Akar W kuadrat kali F kuadrat. Oke. Jadi 150 kuadrat ditambah 100
Ini 150 ya. Di sini 108. 10 pangkat minus 3 sama-sama 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3 nya bisa kita keluarin. Jadi seperti ini. Dia udah keluar dari akar. Jadi 10 pangkat minus 3. Yaitu permainan matematika ya. Oke, sekarang kita hitung 150 kuadrat. Berarti 22.500 ditambah 164. 111.664. 108 kuadrat. 8 kali 8, 64. Kali 0, 0, 16. Iya, 11.664 ya. Kita kuadratkan, kali 10 pangkat minus 3. Kita dapat, kalau kita jumlahkan dan kita akarkan, ini hasilnya koma di sini. Jadi, aku langsung aja ya. Nanti soal belajar bisa cek lagi sendiri pakai kalkulator. Di sini kita langsung dapat jawabannya. Kalau kita akarkan, ini 184,8 sekian-sekian. Kali 10 pangkat minus 3. Oke, 184,8 sekian-sekian dikali 10 pangkat minus 3. Satuannya Newton. Oke, kita sudah dapat tegangan talinya. Jadi konsepnya seperti ini ya. Oke, jadi ini matematika semua di sini. Ini cuma perhitungan aja. Tapi fisikanya di sini adalah yang penting adalah kita harus gambar di sini. Ya, kenapa? Karena dengan gambar ini kita sudah tahu bagaimana sistem itu bekerja. Kalau kita tadi cuma baca soal doang, kan kita nggak tahu ya. Kalau harus pakai vektor ya. Siapa yang menyangka coba orang yang ditanya, kita lagi belajar magnetisme, cuman kita berhubungan dengan gaya listrik, tetapi yang ditanya adalah tegangan talinya. Siapa yang menyangka? Kalau nggak digambar nggak akan ketahuan. Oke, itu fisikanya. Kemudian gaya listrik kita bisa dapat dari sini. Ini adalah hukum Coulomb, ya. Dan seterusnya. W berat bisa dicari massa kali gravitasi, dan sisanya adalah penjumlahan vektor antara F dengan W. Kita dapat sekian, 184,8 kali 10 pangkat minus 3 atau 0,18 Newton ya. Kecil, ya wajar. Karena ini kan gaya listrik doang ya. Gaya listrik kan kecil banget ya kerasanya ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Ini akan kepake nanti di magnetisme. Tunggu aja. Di soal nomor 1 udah kita selesaikan. Dapat tegangan talinya tadi ya 0,18 sekian Newton. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ya ini tadi sistemnya. Sekarang kita fokus ke soal nomor 2. Di sini di soal nomor 2 kita diberikan kawat yang dipasang vertikal. Nah, sekarang udah beda magnet banget ini. 2 kawat yang dipasang vertikal dengan jarak diantaranya D. Kawat pertama dialiri arus I ke atas dan juga titik C berada di antara kawatnya. Oke, kita coba gambar dulu pelan-pelan. Kalimat pertama, gambar di sini aja. Ada 2 kawat vertikal dengan jarak D. Kawat pertama dialiri arus listrik yang ke arah ke atas, I. Kemudian ada titik C, misalkan di sini ya. C-nya adalah 1/3D dari kawat pertama. Jadi dari sini ke sini adalah 1/3D. Berarti sisanya 2/3D ya. Ya, nggak bingung kan ya? Sekarang jika induksi magnetnya di titik C ini besarnya 0, B ya, induksi magnet itu B, medan magnet di C ini adalah 0, maka arus listrik yang mengalir di kawat kedua adalah berapa besarnya, dan juga arahnya. Kita nggak kasih tahu nih kawat keduanya arahnya seperti apa. Oke, sekarang kita tahu bahwa pada medan magnet yang dialiri oleh arus listrik menggunakan kaidah tangan kanan ya. Jadi kalau ini arusnya ke atas, maka medan magnetnya seperti ini, melingkar dia. Nah, kita tahu bahwa kalau dia melingkar, berarti yang di kiri ini adalah keluar bidang. Yang di kiri ini keluar bidang ya. Seperti ini, keluar bidang. Kalau keluar bidang berarti simbolnya dot ya. Jadi kalau di sini keluar bidang, yang di C ini udah masuk, berarti dia arah ke dalam. Jadi medan magnetnya ke dalam sini. Itu untuk yang di kiri. Sekarang kita tahu bahwa kalau ada satu yang ke dalam, satu keluar dan satu yang ke dalam, kalau kita jumlahkan dia akan saling menghilangkan.
Nah, berarti untuk arus yang di sini harus menghasilkan medan magnet yang arahnya keluar. Ya. Berarti arusnya ngarahnya ke mana? Keluar. Berarti ke atas ya. Ke atas. Jadi arus listrik yang di kawat kedua adalah ke atas. Sekarang kita belum tahu besarannya berapa. Itu yang kita cari. Itu yang ditanya di sini. Arus listrik yang mengalir di kawat kedua adalah berapa besarnya. Sekarang kita cari. Oke. Medan magnet pada kawat arus listrik, kita tahu bahwa B disimbolkan dengan B, aku tulis di bawah sini aja. Oke, B sama dengan mu 0 dikali I dibagi dengan 2 pi R, di mana mu 0 ini adalah permeabilitas vakum besarnya 4 pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Oke, sekarang kita cari. Di sini dikasih tahu bahwa di titik C ini induksi magnetnya adalah 0. Jadi total medan magnetnya dijumlahkan B1 ditambah dikurang dengan B2 hasilnya 0. Karena dia bisa saling menghilangkan. Jadi dikurang. Jadi B1 sama dengan B2. Paham sampai sini bisa diikutin ya. Ngerti ya dari atas ke bawah ya. Jadi gambar. Sekarang kita cari B1-nya adalah ini. Pi mu 0 dikali I dibagi dengan 2 pi R1. Oh ya, di buku-buku kadang ada yang nulis ini R, kadang ada yang nulis A, kadang ada yang nulis D. Intinya R ini adalah jarak dari kawat. Itu aja. Oke, jangan bingung ya. Walaupun notasinya berbeda. Kemudian mu 0 kali I R2, I2, I1. Oke. Arus pertama dialiri arus listrik I aja ya. Jadi oh ya, sebelum sampai situ, sebelum kita masukin nilainya, kita lihat sini. Karena ini sama dengan, berarti ada yang bisa kita coret. Di kiri sama di kanan mu 0 kan sama-sama nilainya ya. Nilai kan dia cuma konstanta ya, jadi dia bisa saling menghilangkan. Kemudian 2pi juga. Ada 2pi bisa saling menghilangkan. Mudah. Sekarang kita masukkan nilai I1. I1 adalah I dibagi dengan R1. R1 adalah sepertiga D. Itu per 3D sama dengan I2 dibagi dengan, kalau dari sini 1/3D, berarti dari kanan ada 2/3D. Oke. I2 sama dengan, kita pindahkan ke kiri semua, jadi I dikali 3 dikali 3/2. Ya? Enggak, Deng. Enggak gini ya. Jadi 2/3. Nah, jadi kayak gini. 1/3D, dia di bawah per. Jadi di bawah penyebut, jadi dia 3-nya naik ke atas. Jadi dari I kali 3. Kemudian 2/3, karena dia di bawah, aku pindahin ke kiri sama dengan, jadi naik. Oke? Berarti sama dengan 3 kali 2/3, 2, berarti arus kedua besarnya adalah 2I. 2I ya. Oke. Jadi arus listrik yang mengalir di kawat yang nomor 2 ini di kanan sebesar 2I. Kalau yang di kiri I, di kanan 2I. Berarti 2 kali lipatnya ya. Oke, kalau nomor 2 sudah dapat jawabannya. Mudah kan ya? Ya, baru 2 soal udah lama banget ya. Udah hampir 20 menit. Nggak apa-apa. Menarik. Oke, ya kita jalannya pelan-pelan aja. Soal nomor 2 sudah kita lewatin. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Oke, sobat belajar bisa lihat di sini, di soal nomor 3, kita diberikan sebuah partikel bermuatan listrik bergerak lurus memasuki ruang yang mengandung medan listrik magnet. Medan magnet aja ya, bukan medan listrik magnet. Oke, medan magnet aja, kemudian medan magnet dan juga medan listrik ini dia saling tegak lurus dengan medan listriknya ya. Jika besar induksi magnetnya 0,05 Tesla, dan kuat medannya adalah 7 kali 10 pangkat 4 volt per meter. Yang ditanya adalah kecepatan partikelnya. Nah, kenapa aku tadi sempat singgung di nomor 1 itu mengenai medan listrik, karena kita pakai lagi di sini. Medan listrik ya. Oke, sekarang kita gambar dulu fenomenanya supaya terlihat seperti apa.
Ini berhubungan sekali dengan gaya Lorentz. Oke, aku pindah ke sini aja. 0,05. Nanti kita balik lagi ya. Ini aku gambar dulu. Ini aku hapus. Sekarang untuk soal nomor 3, ada partikel yang bergerak. Misalkan partikel positif lah. Kan tadi nggak dikasih tahu partikelnya apa ya. Oke, jadi di sini misalkan ada plat. Di kiri, warna hitam. Di kiri dan juga di kanan ada plat. Positif, positif, positif. Yang di kanan negatif, 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 negatif. Oke. Kita tahu kalau misalkan ada partikel positif di sini, kan dia otomatis akan bergerak ke kanan ya, karena medan listriknya kan dari sini ke sini. Paham sampai sini medan listrik? Oke, sekarang ada medan magnet yang tegak lurus. Misalkan aku taruh ke dalam. Medan magnetnya ada di dalam, bukan di dalam, maksudnya ke dalam bidang ya. Ke dalam bidang berarti X ya. Medan magnetnya masuk ke dalam. Pada gaya Lorentz, kita tahu bahwa kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan. Seperti ini ya. Jadi arus jempol ini adalah arus yang mengalir, atau misalkan kalau di sini partikel berarti partikel. Arah partikel ke kanan berarti arus. Ini jempolnya ya. Kemudian telunjuk ini adalah menandakan untuk arah medan magnetnya. Jadi kalau misalkan seperti ini, aku seperti ini ya. Ini jempolnya ke kanan, telunjuknya masuk berarti seperti ini, berarti gaya Lorentz-nya ke atas. Warna apa ya? Pink aja deh. Nah, gaya Lorentz. Yang biru ini adalah F aja. Gaya listrik. F aja berarti gaya listrik ya. Hukum Coulomb. Seperti ini. Jadi dia nanti kalau ada dua vektornya seperti ini, ini aku geser deh. Di sini. Nah, kalau dijumlahkan vektornya nanti dia seperti ini ya, nanti dia belok. Seperti itu fenomenanya. Oke, sekarang kita fokus ke sini. Kita tahu bahwa untuk gaya Lorentz, nah ini gaya Lorentz dicatat ya. Gaya Lorentz pada partikel yang bergerak itu disimbolkan dengan Q itu adalah muatan listriknya, dikali dengan kecepatannya, dikali dengan medan magnetnya, dikali dengan sin theta. Sin theta ini adalah sudut antara medan listrik dan juga medan magnetnya. Karena medan magnetnya adalah masuk ke dalam, yang ini ke kanan, berarti dia tegak lurus, maka sin theta, sin 90 sama dengan 1. Oke. Sekarang kita kembali dulu ke soal medan listrik mana? Medan listriknya adalah 0,05 Tesla, medan listriknya sekian. Yang ditanya adalah kecepatannya, kecepatan partikelnya. Kecepatan partikelnya, berarti V-nya ya. Gimana kita bisa mencari V-nya? Bagaimana kita bisa mencari FL-nya sedangkan kita nggak tahu V-nya? Nah, di sini ada lagi kita tahu bahwa F biasa ini adalah gaya listrik ya. Gaya listrik kita tahu bahwa itu nilainya K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Sedangkan kita nggak punya Q kedua, jadi ini kita sederhanakan menjadi Q dikali medan listrik. Tahu ya? Yang konstanta yang ini, yang aku buletin, yang aku hijauin ini adalah medan listrik. E-nya tadi, tadi belum dicatat. Medan magnetnya B-nya itu adalah 0,005 Tesla. Kemudian medan listriknya tadi itu 7 kali 10 pangkat 4 volt per meter. 7 kali 10 pangkat 4. Ya, betul. Sekarang kita akan melakukan apa di sini? Sekarang kita sudah tahu gaya listriknya dan juga gaya Lorentz.
Di sini, kasus ini, F ini sama dengan FL. Jadi F, L sama dengan F, berarti QVB sama dengan QE, berarti E sama dengan V kali B. Berarti mencari V adalah medan listrik dibagi dengan medan magnetnya. Paham sampai sini? Paham ya? E dibagi dengan B. Kita udah tahu B-nya, medan magnetnya, kemudian medan listriknya sudah tahu. Jadi kita tinggal fokus sama sini aja, karena kita fokus untuk mencari kecepatannya. Paham sampai sini ya? Sekarang V sama dengan E per B. E-nya adalah 0,05 Tesla, berarti 5 kali 10 pangkat 23. 10 pangkat minus 3. Enggak, ini kebalik ya. E dulu ya, berarti 7 kali 10 pangkat 4 dibagi 5 kali 10 pangkat minus 3. Sama dengan V-nya berapa? 7 bagi 5, 1,4. 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat minus 3. 10 pangkat minus 3, kalau kita naikkan jadi positif pangkatnya ya, jadi 10 pangkat. Jadi 10 pangkat 4 dikali dengan 10 pangkat 3, berarti V-nya sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat 7 meter per second. Cepat sekali. Ya, namanya juga partikel gitu ya. 1,4 kali 10 pangkat 7 meter per second. Nah, ini dia jawabannya untuk soal kita yang ke soal nomor berapa? Soal nomor 3 ya. Seperti ini. Sederhana kan? Nggak sederhana sih. Cukup rumit. Cuman formulanya tidak begitu ribet ya. Kita menggunakan gaya Lorentz dan juga kita menggunakan gaya listriknya ini. Hukum Coulomb. Oke. Kita dapat 1,4 kali 10 pangkat minus 10 pangkat 7 meter per second. Ini dia kecepatan partikel yang bekerja pada sistem ini. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Nah, soal nomor 3 sudah terjawab. Sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini masih mengenai sebuah gerak partikel dalam medan magnet lagi ya. Soal nomor 4 ini ada sebuah partikel alfa, masanya 6,4 kali 10 pangkat minus 27 kg, muatannya 3,2 kali 10 pangkat minus 19, bergerak tegak lurus terhadap medan magnet B yang arahnya masuk ke dalam gambar. Jika B-nya 0,2 Tesla dan kecepatan partikelnya 3 kali 10 pangkat 5, maka jari-jari lintasannya adalah berapa? Ini saya jari-jarinya. Oke. Jari-jarinya. Jadi tadi ya di soal nomor 3 ditanya adalah kecepatannya, sekarang yang ditanya adalah jari-jarinya. Oke, gambarnya aku gambar lagi. Gambarnya ini ya. Ada penggerak partikel alfa, berarti positif ya. Ini partikel alfa bergerak ke dalam bidang. Kemudian ada medan magnet yang masuk ke dalam bidang. Jadi seperti ini. Itu ya, medan magnetnya masuk ke dalam bidang. Oke. Karena dia ada medan magnet yang masuk ke dalam bidang, maka dia akan mengalami gaya Lorentz. F, L. Nah, dengan kondisinya seperti ini, maka dia geraknya akan melingkar. Seperti ini. Nah, geraknya akan melingkar. Seiring dengan geraknya melingkar, kalau kita tarik seperti ini, maka gaya Lorentz-nya akan selalu ke arah tengah. Kalau di sini ke atas, kalau dia belok, maka dia akan selalu ke arah tengah. Jadi seandainya ini ada titik pusat gitu, misalnya titik pusatnya di sini. Jadi ketika partikelnya berada di sini, gaya Lorentz-nya masuk ke dalam. Nah, seperti ini ya. Jadi dia muter terus seperti ini. Ini arus arah gerak partikelnya yang jempol ini. Seperti ini. Nah, itu mengingatkan kita pada hal apa? Ketika ada suatu gaya yang selalu mengarah ke pusat. Itu gaya apa? Itu adalah gaya sentripetal. Itu materi dari gerak melingkar. Nah, kepake ya, jadi campur-campur ya. Jangan bingung, jangan gimana-gimana. Jangan terlalu ngapalin rumus juga. Kalau di buku ada yang langsung dikasih tahu blok rumusnya seperti apa. Kalau di sini aku nggak ngasih tahu yang seperti itu, karena kita tahu bahwa gaya Lorentz adalah Q dikali V dikali B
dikali sin theta. Sin theta, kita tahu bahwa medan magnet dan juga arah gerak medan listriknya ini dia tegak lurus, jadi sin 90. Sin 90 1 ya, jadi sin theta ini 1, nggak usah perlu ditulis, seperti ini aja. Sekarang kita akan kenal dengan gaya sentripetal ya. Ada gerak melingkar seperti ini. Ini pusatnya, ini gerak partikelnya. Ini arah gaya lorennya. Ketika partikelnya di sini, gaya lorensnya ke sana. Ketika partikelnya di sini, gaya lorensnya ke sini. Dia melingkar. Nah, ini adalah gaya sentripetal. Pada gaya sentripetal itu adalah massa dikali V kuadrat dibagi dengan jari-jarinya. Ya. Oke. Karena ini adalah sama dengan gaya sentripetal, maka bisa kita tuliskan FL sama dengan F sentripetal, gaya lorentz sama dengan gaya sentripetal, berarti QVB sama dengan mv kuadrat per R, berarti kita bisa tahu jari-jarinya adalah massa dikali V kuadrat dibagi dengan QVB. Dapat rumusnya. Baru dapat rumusnya, belum angkanya. Oke, sekarang ini kita simpan dan kita masukin persamaannya. Tadi masanya itu, gue udah lupa. Lupa. Ini banyak banget nih. Oke, aku pindah ke sini aja deh ya, biar lebih enak. Ya nggak usah. Masanya 6,4 kali 10 pangkat minus 27 diapalin ya. Kemudian 3,2 kali 10 pangkat minus 19. 3 kali 10 pangkat minus 5. 6,4. Oke. Kita balik lagi ke sini. Sekarang kita pindah. Ini kita masukkan nilainya. R sama dengan, tadi masanya 6,4 kali 10 pangkat minus 27. Ringan sekali. Partikel doang. Satu partikel alfa ya. Dikali dengan kecepatannya tadi 3 dikali 10 pangkat minus 5. Kuadrat dua-duanya. Minus 5. 10 pangkat 5 kuadrat iya ya. Oh iya. Belum selesai ini. R sama dengan mv kuadrat dibagi QVB, di atas dan di bawah sama-sama punya V. Jadi coret ya, hilang satu ya V-nya. Jadi mv dibagi Q kali B. Paham sampai sini? Oke. Jadi ini nggak kuadrat ya, ini pangkat 1 aja. Dibagi dengan Q-nya tadi muatannya muatannya 3,2 kali 10 pangkat minus 19. 3,2 kali 10 pangkat minus 19. Kemudian beda magnetnya tadi 0,2 Tesla. Oke. Nah, udah selesai. Karena kita tinggal hitung aja. Oke. 6,4. Oke, aku pisahkan yang angka dengan yang 10 pangkatnya ya. Jadi 6,4 dikali 3 dibagi dengan 3,2 kali 0,2 berarti gini aja ya. Nah, 10 pangkat minus 27 tambah 10 pangkat 5, 10 pangkat minus 22, 10 pangkat minus 19 naik ke atas jadi 10 pangkat minus 22, minus 19, minus 3. Nah, gitu. 6,4 berarti jadi 6,4 kali 3 dibagi 3,2 kali 0,2 berarti 6,4 kali 10 pangkat minus 1. Oke. 3,2 kali 2 kan 6,4 ya. Nah, 0, berarti jadi 10 pangkat minus 1. Ini atas dan bawah 6,4 bisa kita coret-coret. Nah, lebih mudah kan kalau ngitungnya seperti ini ya. Ada yang bisa dicoret, jadi jari-jarinya adalah 3 dikali 10 pangkat minus 3 dibagi 10 pangkat minus 1 jadi minus 2. Jadi jari-jarinya ada 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Berarti jari-jarinya adalah 3 cm. Jadi jari-jari gerak partikel ini yang melingkar ini adalah 3 cm. Nah, mudah kan ya?
Oke, jadi kuncinya di sini adalah kita tahu ya kalau sobat belajar masih bingung, ya bisa gambar sedikit lah, niat sedikit lah. Nah, terlihat nih fenomenanya seperti ini. Karena kalau kita pakai kaidah tangan kanan, kalau dia seperti ini, maka dia telunjuknya ini akan selalu mengarah ke tengah. Berarti ini berhubungan dengan gaya sentripetal karena gerak melingkar. Itu berasal dari materi fisika di gerak melingkar, kemudian kita bisa hubungkan karena dia sama, FL sama dengan F. Gaya Lorentz sama dengan gaya sentripetal, dan kita dapat persamaan untuk bisa mencari jari-jarinya. Kita dapat jari-jari persamaannya, sisanya yang hijau ini hanya hitung-hitungan biasa. Ini hanya tinggal masukkan angka-angkanya aja. Kuncinya ada yang di sebelah kiri ini. Bagaimana bisa mendapat ini? Ya, oke. Jadi nggak semua langsung dihafal. Kita bisa cari persamaannya sendiri ya. Sama kok kayak di buku yang ini. Oke, kita kembali. Sekarang soal nomor 4 sudah kita lewati bersama. Ini yang paling susah sepertinya ya, sama yang nomor 3 tadi. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya di soal nomor 5. Di sini di soal nomor 5 kita punya apa? Kita punya solenoid. Solenoid. Solenoid itu adalah kumparannya seperti ini. Nah, seperti ini solenoid. Solenoid ini panjangnya 2 meter, berarti dari ujung sini ke ujung sini adalah 2 meter, ya. Dengan terdiri 800 lilitan. Banyak ya 800 lilitannya. Dan jari-jarinya adalah 2 cm. Jari-jari ini adalah jari-jari lingkaran kumparan ini ya. Jangan keliru. Kemudian bila solenoid itu kita aliri arus sebesar 0,5 ampere, maka induksi magnet pada ujung solenoid adalah berapa? Pada ujung, berarti di ujung sini atau di ujung kiri sini, bukan di tengah. Nah, untuk solenoid ini ada kasus di mana yang ditanya adalah solenoid yang di ujung dan juga solenoid medan magnet di yang di tengah. Jadi aku tulis dua-duanya. Untuk yang di tengah ini D sama dengan Oke, yang atas ini untuk yang di tengah. Yang di bawah ini untuk yang di ujung kiri atau ujung kanan. Bedanya di mana? Bedanya di bawah ini. Kalau di atas ini per L aja, kalau yang di tengah, kalau yang di ujung itu per 2L. Beda di situ aja, oke. Jangan sampai salah ya. Sekarang ingat yang ditanya ini adalah di ujung. Jadi kita gunakan yang bawah. Oke. B sama dengan mu0 dikali dengan I dibagi 2L dikali dengan N. Tadi L itu adalah permeabilitas vakum ya. Kemudian I ini adalah watt arusnya. L ini adalah panjang solenoidanya. Kemudian N ini adalah jumlah lilitannya. Oke, semua sukunya sudah tahu. Permeabilitas vakum itu berapa ya? Oh ya, 4 pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter ya. Itulah. Kemudian arusnya mana? 0,5 ampere. 0,5 ampere dibagi dengan 2 di L, panjang solenoidnya adalah 2 meter. Berarti 2 kali 2 ya. Dikali dengan lilitannya. Lilitannya 800 ya. Berarti kali N 800. Oke. Terus jari-jari 2 cm. Oh, salah nih. Oh iya. Udah, bener nih. Kita pakai panjangnya ya 2 meter ya. Jari-jari kita nggak pakai. Oh ya, berarti bener. Ini berarti bawahnya bener 2 meter, bukan 2 cm ya. Oke. 4 pi kali 2 per 2 berapa tuh?
Berarti 4 ya. 4 bagi 4, 4 bagi 4, 1. Jadi pi kali 0,5 kali 8. 0,5 kali 8, 4 ya. Kemudian 10 pangkat minus 7. 10 pangkat minus 7 dikali 0,2 ini kita masukin ke sini jadi 10 pangkat minus 5. Nah, kita dapat medan magnetnya adalah 4 pi dikali 10 pangkat minus 5 satuannya bukan Tesla tapi watt per m kuadrat aja. Ini ya. Oke, itu dia medan induksi magnet pada ujung solenoid. Ini mudah ya. Langkahnya nggak begitu banyak, kita tahu aja persamaan yang kita gunakan, ada bedanya untuk yang di kasus yang induksi yang di tengah dengan juga yang di ujung, beda. Kita pakai yang di ujung untuk soal nomor 5. Lebih mudah dari soal sebelumnya ya. Itu solenoid. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal nomor 5 sudah lewat, sekarang soal nomor 6 ya. Oke, baru 6 soal aja, udah lumayan banyak ya yang dibahas ya, yang banyak banget yang tadi dicoret-coret. Di soal nomor 6 ini kita balik lagi ke materi yang dua kawat sejajar. Cuma yang membedakan apa kita lihat. Pada dua buah kawat sejajar yang masing-masing dialiri arus listrik yang sama besarnya, timbul gaya yang besarnya 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton per meter. Jarak antara kedua kawat 1 meter, besar arus listrik pada masing-masing kawat adalah berapa? Itu yang ditanya. Ini adalah gaya Lorentz pada kasus dua kawat arus berlistrik. Sama-sama ke atas, I. Kemudian, oke. Lihat di sini untuk kasus ini aku tulis dulu persamaannya. Gaya Lorentz pada kasus yang ini sama dengan mu0 Nah, ini ya. FL gaya Lorentz sama dengan mu0 kali I1 kali I2 per 2 pi R. R itu adalah jarak kedua kawat dikali dengan L. L itu adalah panjang kawatnya. Oke, sekarang ini persamaannya seperti ini ya. Kita dikasih tahu bahwa timbul gayanya adalah satuannya Newton per meter. Berarti kalau kita tahu gaya Lorentz, berarti kan gaya ya. Berarti kan gaya kan satuannya Newton ya. Kalau satuannya Newton per M, berarti ini adalah gaya per satuan panjang dari kawatnya. Jadi ini kita tuliskan menjadi FL per L. Seperti ini ya. Jadi L pindah ke kiri. Paham sampai sini? Ini deh. L-nya aku pindah ke kiri. Ini seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Sekarang kita ingin tahu adalah arusnya. Nah, arusnya ini adalah sama ya. Jadi arus listrik yang mengalir pada kasus ini sama besarnya. Jadi I1 sama dengan I2, yaitu I. Oke. Berarti FL per L sama dengan mu0 dikali I kuadrat dibagi dengan seperti ini ya. Sekarang berarti kita mencari I kuadrat sama dengan aku bisa ya. Nah, kita hitung ya. L per L adalah yang ini. Paham ya? 2 dikali 10 pangkat minus 7 dikali dengan 2 pi R. Jaraknya. Jarak kawatnya 1 meter. Berarti 2 pi kali 1 dibagi 4 pi dikali dengan 10 pangkat minus 7. Ya, oke. Sekarang selesaikan ini, I kuadrat, ini masih I kuadrat. 2 kali 2 pi berarti 4 pi. 2 kali 2, 4 pi. Berarti dibagi 4 pi, jadi habis ya ini ya. Nah, habis. Oke, jadi sisanya 10 pangkat minus 7 dibagi dengan 10 pangkat minus 7. 10 pangkat minus 7 bagi 10 pangkat minus 7 berarti 1. Berarti I sama dengan akar 1 berapa? 1 ya, jadi 1 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir pada masing-masing kawat sebesar 1 ampere. Ya.
Nah, mudah ya? Oke, jadi itu dia jawaban di soal nomor 6. Nah, tidak terasa kita sudah melewati 45 menit bersama. Semoga bermanfaat untuk kamu Sobat Belajar. Senang sekali bisa menemani kamu hingga akhir episode kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya bersama aku, Rifki. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Bye-bye. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!